Saudara-saudara, pada pagi hari ini saya akan membacakan bagi kita dari Mazmur nomor 111. Mazmur 111 dengan tema kebajikan Tuhan. Saya akan membacakan ayat yang pertama hingga ayat yang ke-10. Mazmur 111 ayat pertama hingga ayat yang ke-10. Haleluya! Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati dalam lingkungan orang-orang benar dan dalam jemaah. Besar perbuatan-perbuatan Tuhan, layak diselidiki oleh semua orang yang menyukainya. Agung dan bersemarak pekerjaannya dan keadilannya tetap untuk selamanya. Perbuatan-perbuatannya yang ajaib dijadikan peringatan. Tuhan itu pengasih dan penyayang. Diberikannya rezeki kepada orang-orang yang takut akan Dia. Ia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya. Kekuatan perbuatannya diberitakannya kepada umatnya dengan memberikan kepada mereka milik pusaka bangsa-bangsa. Perbuatannya, perbuatan tangannya ialah kebenaran dan keadilan, segala titahnya teguh. Kokoh untuk seterusnya dan selamanya, dan dilakukan dalam kebenaran dan kejujuran. Dikirimnya kebebasan kepada umatnya, diperintahkannya supaya perjanjiannya itu untuk selama-lamanya. Namanya kudus dan dahsyat. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik. Puji-pujian kepadanya tetap untuk selama-lamanya. Saudara-saudara, suatu kali bersama dengan keluarga kami pergi untuk menghadiri camp selama 3 hari di mana saya menjadi salah satu pembicaranya. Setelah memasukkan semua barang yang kami rasa perlu, saudara-saudara, kami menuju ke tempat camp itu. 1,5 jam perjalanan dari Surabaya, saudara-saudara. Anak-anak segera menurunkan barang-barang mereka, saya dan istri pun menurunkan barang-barang kami. Kami langsung masuk acara, saudara-saudara, karena ibadah pembukaan segera dimulai. Setelah selesai berkhotbah, saudara-saudara, saya membuka HP saya dan menemukan pesan dari istri saya yang berkata, "Pak, jangan lupa setelah pelayanan nanti tas yang isinya baju-baju kita dan perlengkapan mandi termasuk untuk anak-anak diturunkan dari mobil. Ini kok enggak ada di kamar, pasti ketinggalan di mobil." Maka segera saya, saudara-saudara, masuk ke mobil itu, melihat ke kiri dan ke kanan, saya tidak melihat ada tas yang tertinggal, saudara-saudara. Saya kabarin istri saya dan berkata, mestinya tasnya udah turun semua, di mobil ini kosong, sama sekali enggak ada tas apapun. Lalu saya bergegas ke kamar mereka dan istri saya berkata, enggak ada tasnya. Tas mainan anak-anak lengkap, perlengkapan untuk pelayanan lengkap, notebook dan yang lainnya, tetapi tas pakaian kita dan pakaian anak-anak dan pakaian ganti tidak ada. Lupa kebawa, saudara-saudara. Ya kalau cuma semalam, saudara-saudara, ini akan berlangsung selama 4 hari. Istri saya tanya, terus kita gimana Pak? Tasnya lupa. Saya terdiam, saudara-saudara, dan berpikir bagaimana mungkin kami melupakan hal yang sangat penting itu. Tetapi begitulah manusia kan, saudara-saudara, selalu ada saat di mana kita itu lupa terhadap sesuatu dan bisa jadi itu malah sesuatu yang penting. Lupa membawa tas berisi pakaian dan perlengkapan mandi untuk camp 4 hari. Anda bisa bayangkan apa yang kemudian terjadi pada diri kami. Saudara-saudara, di masa pandemi ini seringkali orang juga lupa terhadap sesuatu yang jauh lebih penting.
Saya hadir di dalam percakapan rumah tangga, saudara-saudara, dengan protokol kesehatan yang ketat. Bahkan sebelum saya ketemu keluarga itu, saya diminta tes dulu. Walaupun mereka perlu konseling, saya perlu datang ke rumah mereka mengatakan, Pak enggak keberatan ya kalau swab antigen dulu, kami bayarin deh. Oke saudara-saudara, saya lakukan itu. Dan ketika saya duduk di ruang tamu yang sangat bagus itu, dengan foto-foto pemandangan keluarga itu pergi ke Perancis lah, pergi ke China lah, pergi ke Hong Kong lah, yang ke Batu sih nggak usah dipasang di situ saudara-saudara. Apalagi hutan keputih, wah, saya rasa mereka pergi tapi itu nggak perlu dipasang potretnya. Ketika duduk sang ibu, saudara-saudara langsung mengatakan kalimat ini, Pak WP, Tuhan itu nggak pernah senang lihat saya senang. Tuhan itu nggak pernah senang lihat saya senang. Masalah bertubi-tubi dari perusahaan sampai keluarga. Kapan sih Tuhan baik sama saya? Coba Pak, kalau Bapak amati perjalanan keluarga kami, Bapak akan menemukan bahwa Tuhan itu nggak pernah baik sama kami. Tuhan itu nggak pernah melakukan hal yang baik sama kami. Susah terus dia kasih, pergumulan terus dikasih, air mata terus dia kasih. Gak kuat Pak, lama-lama ikut Tuhan kalau kayak begini. Saudara-saudara, saya terdiam sesaat memahami pergumulannya di masa kini. Tetapi saya menunjuk potret itu lalu berkata, ibu sekeluarga ya udah nyampe ke Perancis. Ibu sekeluarga ya udah nyampe ke Hong Kong. Ibu sekeluarga ya udah nyampe ke China. Dan saya rasa itu sebagian kecil dari kebaikan yang Tuhan kerjakan di dalam hidup keluarga Bapak Ibu. Ke Hong Kong, China, Prancis itu bukan kayak ke pasar atom Bu, nggak bisa sehari. Seumur hidup aja saya belum pernah nyampe ke sana. Bagaimana mungkin ibu bisa lupa bahwa itu tanda kebaikan Tuhan, kebajikan Tuhan di dalam hidup ibu. Dia menunduk saudara-saudara lalu berkata, ya Pak, itu kan masa lalu. Saudara-saudara, inilah manusia, saudara-saudara. Ketika Tuhan bekerja di dalam kehidupannya, dia sering kali lupakan itu, dia sering kali menganggap itu masa lalu, dan berfokus pada kesulitan dan pergumulan yang ada di masa kini. Dan dari pergumulan di masa kini, mereka menarik kesimpulan, Tuhan gak pernah baik pada saya. Tuhan gak pernah bajik pada saya. Tuhan hanya melakukan banyak hal yang buruk di dalam kehidupan saya. Tuhan hanya menyakitkan hati saya. Saudara-saudara, tidak heran apabila pemazmur itu mengajak umat untuk bersyukur di ayat yang pertama. Haleluya, aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati dalam lingkungan orang-orang benar dan dalam jemaah. Besar perbuatan-perbuatan Tuhan, layak diselidiki oleh semua orang yang menyukainya. Dia mengajak umat untuk mengingat apa yang telah Tuhan lakukan. Kapan Tuhan melakukan sesuatu di masa lalu. Dan apa yang Tuhan lakukan di masa lalu itu penting untuk dirayakan, penting untuk kemudian diajak untuk bersyukur. Saudara-saudara, mengapa penting untuk bersyukur mengingat karya Tuhan di masa lalu? Yang pertama, saudara-saudara, kita bisa mendapatkannya di ayat yang keempat. Perbuatan-perbuatannya yang ajaib dijadikannya peringatan. Tuhan itu pengasih dan penyayang. Mengapa penting mengingat karya Tuhan di masa lalu, saudara-saudara? Karena dari karya itu kita mengenal karakter Tuhan. Dari perbuatan Tuhan itu kita kenal karakter Tuhan. Karakter Tuhan yang pengasih dan penyayang. Mengingat karya Tuhan di masa lalu membuat kita ingat karakter Tuhan. Dia itu pengasih dan penyayang. Saudara-saudara, di rumah saya punya 2 anak, saudara-saudara. Ketika mereka menuliskan sesuatu, dari tulisan mereka saya tahu ini siapa yang menulis.
Yang besar stylenya begini, yang kecil stylenya begitu. Dari karya tulisnya ini, saya bisa tahu ini anak yang mana, perilakunya seperti apa. Karya selalu menunjukkan sikap dari pembuatnya. Karya selalu menunjukkan karakter dari pembuatnya. Ketika pemazmur mengajak orang Israel untuk bersyukur, ketika pemazmur mengajak orang Israel untuk mengingat perbuatan Tuhan yang besar dan ajaib, yang paling ajaib di antara mereka, bagi mereka adalah ketika mereka keluar dari tanah Mesir, menuju ke tanah terjanji, peringatan itu mengingatkan mereka karakter Tuhan seperti apa, penyayang dan penuh dengan kasih. Penuh dengan kebajikan Tuhan. Menjadi penting untuk mengingat karya Tuhan, karena karya itu mengingatkan kita pada pembuatnya. Tapi sayang saudara-saudara, banyak orang Kristen berhenti pada karyanya. Banyak orang Kristen berhenti pada perbuatan tangannya. Banyak orang Kristen berhenti pada hadiahnya sehingga mengabaikan sang pemberinya. Hadiah yang seharusnya membawa kita mengingat pada pemberinya berhenti menjadi hadiah yang kita nikmati tanpa mengingat sang pemberi. Saya rasa sebagai seorang ayah Anda familiar dengan kisah ini. Ketika ayah datang dari luar kota, dari luar negeri, membawa mainan kesukaan anak, anak berlari dengan kencang, setengah merebut hadiah itu, lalu membukanya, lalu memainkannya, bahkan lupa untuk bilang terima kasih, bahkan lupa bahwa papahnya yang sudah 1 minggu, 2 minggu di luar kota juga membutuhkan pelukan, juga kangen ingin bermain dengan anaknya, tetapi konsentrasi anaknya ada pada hadiahnya. Dan jika Anda mengamati situasi seperti ini sebagai seorang ibu, kemudian apa yang Anda katakan? Nak, ucapkan terima kasih. Lihat papahmu, peluk dia. Dia juga rindu untuk bersama dengan kamu. Betapa sering di dalam hidup ini, saudara-saudara, kita menikmati setiap pemberian Tuhan itu. Makanan, pakaian, alat transportasi, kemudahan-kemudahan yang kita dapatkan di dalam hidup. Kita enjoy banget. Kita mensyukurinya, menikmati banget. Seperti anak menunduk pada semua berkat dan pemberian itu. Tetapi kita tidak pernah menoleh kepada Bapa di surga, apalagi berlari dan memeluk dan berkata terima kasih untuk semua pemberian itu. Ada yang lebih berharga dari semua pemberian itu, yaitu dirimu. Kita asik dengan semua pemberian yang baik itu. Kita menikmatinya. Kita tenggelam di dalamnya. Sampai kita lupa pada sang pemberi yang berdiri dan menanti kita. Karena dia ingin setiap pemberian itu membawa kita lebih dekat kepadanya. Kapan kemudian kita ingat kepada dirinya, saudara-saudara? Kapan kita ingat kepada Bapa di sorga yang berdiam dan berdiri dan menanti kita? Ketika pemberian itu diambil, ketika kenyamanan itu diambil, ketika hadiah itu ditarik, ketika berkat itu tidak ada lagi, segera kita menoleh kepada dia dan berkata, apa yang kau lakukan? Hati kita tidak penuh dengan syukur kepada sang pemberi, kita menikmati pemberiannya, tetapi begitu itu tidak ada lagi, kita marah kepada dia. Dan itu yang sering terjadi belakangan ini, bukan? Orang-orang yang menikmati berkat Tuhan lewat pekerjaan, orang-orang yang menikmati berkat Tuhan lewat segala sesuatu yang baik, begitu terbiasa dengan berkat Tuhan sampai tidak ingat untuk mengucap syukur.
Dan satu-satunya yang membuat dia ingat Tuhan adalah ketika berkat itu ditarik, diangkat, tidak ada lagi. Maka menolehlah kita dengan kemarahan kepadanya. Apa yang kau lakukan? Kamu gak pernah baik kepada saya. Kamu gak pernah lihat saya senang. Kamu gak pernah senang lihat saya senang. Saudara-saudara, ketika firman Tuhan mengajak kita untuk mengingat kebaikan Tuhan. Ketika firman Tuhan mengajak kita untuk mengingat setiap kebajikan Tuhan. Setiap kebajikan itu membuat kita mengingat siapa Tuhan. Penyayang dan pengasih. Dan karena begitu besar rasa kasih dan sayangnya, dia memberikan Kristus untuk mati di atas kayu salib bagi kita, bukan? Sebuah anugerah dan berkat yang tidak pernah dia akan tarik dan ambil dari kehidupan kita. Sebuah karya yang menyelamatkan yang dia lakukan dengan pengorbanan besar, tetapi tidak pernah Bapa sesali. Itu sebabnya ketika kita kehilangan pemberian-pemberian yang lain, berkat-berkat yang lain, kenyamanan-kenyamanan yang lain, lihat salib itu. Apa yang dia beri, yang terbaik, tidak pernah diambilnya dari hidup kita lagi. Mengingat karya, kasih, kemurahan, dan kebajikan Tuhan, mengingatkan kita pada pribadi Sang Pemberi yang penuh kasih dan setia itu. Yang kedua, saudara-saudara, mari kita memperhatikan, saudara-saudara, ayat yang ke-10 dari Mazmur 111 ini. Permulaan hikmat ialah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik. Puji-pujian kepadanya tetap untuk selamanya. Saudara, apa kaitan antara mengingat karya Tuhan di masa lalu dengan begitu banyak karya itu, lalu salah satu ayat di bagian akhir kemudian tahu-tahu berbicara tentang permulaan hikmat. Apa korelasi antara begitu banyak karya Tuhan dan hikmat? Yaitu takut akan Tuhan yang mesti ada di dalam hidup kita. Saudara, orang Israel itu diingatkan untuk mengingat karya Tuhan supaya mereka sadar siapa Tuhan. Dan ketika mereka sadar siapa Tuhan, mereka diingatkan untuk bersikap benar di hadapan Tuhan. Dan sikap yang benar itu disebut takut akan Tuhan. Menghormati Dia, mencintai Dia, memperlakukan Dia sebagaimana seharusnya. Sehingga di dalam rasa hormat dan takut akan Tuhan itu, pilihan-pilihan kehidupannya berhikmat. Alias orang yang ingat Tuhan dan karyanya, pilihan-pilihan di dalam kehidupannya berhikmat, mengingat karya Tuhan di masa lalu, menolong kita untuk menjalani hari sesehari dalam hikmat Tuhan. Jika Tuhan itu pengasih, panjang sabar, penuh kebajikan, dan kita menerima semua kebaikan itu, jika Tuhan itu penyayang, pengasih, penuh kebajikan, dan memberikan hadiah yang terbesar yaitu Kristus, bukankah seharusnya kita menjalani kehidupan dengan rasa hormat dan takut akan Tuhan, bukan? Ucapan terima kasih yang wajar, ucapan syukur yang biasa. Sadar siapa Dia, sadar siapa diri kita. Suatu kali selepas pelayanan di ibu kota, saya masih punya cukup waktu untuk ke bandara. Ya, kata driver gereja, Pak, daripada nunggu di gereja, lebih baik kita jalan aja ke bandara. Bapak bisa nunggu di bandara, mengantisipasi kemacetan. Atau kalau mau mampir sesuatu ke tempat, boleh, Bapak tinggal kasih tahu. Nah, ketika kami dalam perjalanan ke bandara itu, telepon masuk, saudara-saudara. Seorang perempuan berbicara di situ, lalu berkata, saya tahu Pak WP dalam perjalanan ke bandara kan,
Saya tadi dengerin khotbah Pak WP, rumah saya juga dekat bandara. Kebetulan Pak anak saya ulang tahun, bisa mampir sebentar enggak? Doa aja 5 menit. Saya bilang sebentar ya Bu, saya tanya drivernya, kalau ke alamat ini terus ke bandara nyampe enggak? Drivernya bilang nyampe Pak. Kenapa Pak? Ini kayaknya ada jemaat nelpon anaknya ulang tahun. Ini kan minggu siang kan, menjelang sore, jadi saya diminta berdoa sebentar. Oh bisa Pak, alamatnya saya sebutin, lalu dia berkata, ayo Pak, saya antar. Saya turun di depan rumah, saudara-saudara, pintu dibukakan oleh ibu itu sendiri, pintu luar dibukakan, diajak masuk. Ketika saya diajak masuk, saya ngelihat, kok nggak ada balon ya? Biasanya kalau anak-anak ulang tahun kan ada balon, rame kan? Kok nggak ada anak-anak kumpul ya? Biasanya kalau ulang tahun anak kan sudah kumpul. Saya khawatirnya jangan-jangan belum kumpul nih, lama nih, saya bisa terlambat nih. Maka ketika saya duduk di ruang tengah, saya tanya, Bu, anaknya yang ulang tahun mana? Kok teman-temannya nggak datang? Kok nggak ada ornamen apapun di sini? Lalu dia berkata, bukan di sini Pak acaranya di kamar situ, di ruang situ. Pak WP buru-buru ya, ayo kita ke sana. Loh tapi ini belum ada yang hadir Bu. Enggak apa-apa, yang penting Bapak berdoa untuk anak saya. Maka saya masuklah ke ruang itu saudara-saudara. Dan ada angka 3, tulisan dekorasi di dinding, Happy Birthday Senos 3 tahun. Oh anaknya masih kecil, makanya nggak bisa ke sini. Saya bilang, Bu ini nggak ada yang hadir, saya doa nggak apa-apa. Nggak apa-apa Pak WP, saya sudah senang Pak WP datang ke sini. Anaknya mana? Sebentar ya Pak, saya bawa kemari. Saya duduk di ruangan itu, ngelihat makanan yang disediakan, ngelihat ornamen, dan saya udah tahu mesti berdoa apa. Lalu si ibu masuk, menggendong seekor anjing di pelukannya. Dari kaosnya tertulis 3 tahun Senos. Lalu dia bilang, ini Pak anak saya. Oh. Kalau Bapak Ibu ada di dalam posisi saya, doa terbaik untuk seekor anjing apa? Supaya ia berguna bagi nusa dan bangsa, menjadi anak yang taat beribadah. Itu enggak terlupa oleh saya saudara-saudara. Lalu dia berkata, saya ini enggak punya siapa-siapa Pak WP, ini anak saya. Silahkan Bapak berdoa. Anda nggak perlu tahu kan saya doanya kayak apa kan. Pulang dari tempat itu si ibu membawakan kue sementara si Senos ngelihat ke arah saya senyum-senyum sendiri. Dan saya ke bandara. Driver nanya, anaknya gimana Pak? Lucu, masih suka menggigit. Saya pulang ke Surabaya. Mungkin sekitar 2 atau 3 tahun saya kembali khotbah di gereja itu dengan ritme yang sama dan menjelang perjalanan pulang seorang perempuan nelpon dan berkata, Pak WP ini saya Pak, mampir ya ke rumah ya. Dulu yang anaknya didoakan oleh Pak WP, saya mau cerita sebentar, boleh mampir? Saya tanya, Senos ulang tahun lagi ya Bu? Enggak kok Pak, pokoknya Bapak mampir ya, nanti saya bawain makanan untuk keluarga. Saya mampir ke situ saudara-saudara dan betul dia udah menyiapkan makanan, dia mengajak driver yang mengantar saya sekaligus makan, kami bertiga makan, driver pindah ke ruang tamu, lalu saya nanya, Bu anaknya sehat-sehat, udah kelas berapa sekarang? Dia langsung diam ambil tisu. Senos Pak, nggak ngerti terima kasih. Udah dikasih yang bagus, kamar pakai AC, jadwal ke dokter rutin, jadwal ke salon ada, diajarin, di training.
Bapak tahu nggak berapa bulan yang lalu saya punya acara keluarga, keponakan-keponakan saya datang semua. Baru kita mau berdoa tutup mata, Senos anak saya itu loncat ke meja makan, lari mengambil ayam 1 ekor dan kemudian dibawanya ke pojok, malu-maluin kayak nggak pernah dikasih makan. Saudara-saudara saya berkata, tuh anakmu tuh kurang ajar kayak gitu, tuh anakmu tuh kurang ajar. Sakit hati saya Pak. Terus besoknya saya pindahkan Senos ke tetangga depan, Pak. Orang Indonesia Barat. Wis terserah Senos mau diapain sama dia. Udah Bu, udah. 4-5 hari kemudian tetangga saya datang, ini diicipin udah saya masak. Kesel saya Pak, marah saya Pak. Anak gak tahu terima kasih. Anak gak tahu diuntung. Udah dikasih yang paling baik, masih milih yang sembarangan. Sudah Bu, jangan emosi ya. Lain kali cari anak yang lebih baik lagi ya. Dia ketawa lalu senyum dan kemudian dia bilang gini. Setelah Senos itu saya kasih ya Pak WP, saya mikir loh. Jangan-jangan saya di mata Tuhan kayak anjing saya itu. Dikasih yang terbaik, dikasih semua berkat yang terbaik, tapi saya memilih untuk melakukan hal yang tidak baik. Dikasih pemeliharaan yang luar biasa, dikasih berkat yang terbesar di dalam diri Kristus, tetapi hidup saya sembrono dan sembarangan. Dan saya setuju dengan itu saudara-saudara. Semua berkat kebaikan kemurahan Tuhan harusnya membuat kita berjalan di dalam hikmat, di dalam rasa takut akan Tuhan. Karena Tuhan sudah berkarya dalam kehidupan kita. Dan itu menolong kita untuk mengambil keputusan yang kita tahu seturut dengan kehendak Tuhan. Tetapi seperti Senos kita sering menempuh jalan kita sendiri. Diberi berkat kita memilih jalan laknat. Diberi kasih dan sayang kita memilih untuk terhilang. Dan kemudian kita berkata situasinya Pak, kondisinya Pak, yang menyebabkan saya mengambil pilihan yang salah dan keliru itu. Padahal firman Tuhan mengingatkan kita saudara-saudara, bahwa percobaan-pencobaan yang kita alami, pencobaan-pencobaan biasa, dia tidak melebihi kekuatan kita. Sebab Allah setia pada saat kita dicobai, Ia akan memberikan kita jalan keluar. Dan di dalam pergumulan kita melawan dosa, kita belum sampai mencucurkan darah. Jadi mengingat kebaikan, kebajikan Tuhan, seharusnya membuat kita makin dekat dengan pribadi yang pengasih dan penyayang. Mengingat kebaikan dan kebajikan Tuhan itu seharusnya menolong kita untuk hidup di dalam hikmat, melakukan yang seharusnya di dalam rasa takut akan Tuhan. Dan jika kita mengingat hal ini, kita akan terlepas dari masalah-masalah yang tidak perlu. Malam hari di tempat camp itu saya mengontak beberapa orang. Bro, sis, besok ada yang berangkat ke daerah ini enggak? Dan mereka selalu berkata, ada apa? Lalu dengan rasa malu saya cerita, semua barang kami bawa kecuali perlengkapan baju dan perlengkapan mandi saya dan anak-anak. Loh terus lu khotbah sesi malam pakai apa? Pinjem baju teman. Lalu driver gereja kami mendengar tentang itu dan berkata, enggak apa-apa Pak, barangnya di mana nanti saya pinjem kunci dari gereja masuk ke pastori, saya bawa.
Dan itu yang terjadi, saudara-saudara. Rodok malu-maluin, tapi masih bisa diperbaiki. Tetapi yang fatal adalah ketika kita tidak mengingat karya kasih dan kemurahan Tuhan, dan ingatan itu tidak membuat kita lebih dekat kepadanya, dan ingatan itu tidak membuat kita lebih berhikmat di dalam menjalani hidup, maka sia-sialah semua kebaikan dan kebajikan Tuhan. Jika itu tidak membuat kita makin dekat, jika itu tidak membuat kita makin berhikmat. Mari kita berdoa. Kami tahu kami hidup di masa yang sulit, dan banyak di antara kami bisa menjadi marah, kecewa kepada Tuhan, karena Engkau mengambil apa yang menjadi berkat bagi kami, karena Engkau memanggil anggota keluarga kami, karena Engkau memanggil pemberian-pemberian yang selama ini kami nikmati. Tuhan, biarlah ketika kami mengingat kebajikan dan kebaikan-Mu di masa lalu, kami makin mendekat kepada-Mu. Kami makin menjalani hidup kami dengan hikmat di masa yang sukar ini. Tolonglah kami. Di dalam nama Kristus kami menaikkan doa kami. Amin.